semuanya, selamat datang di Pena Podcast bersama saya Putri Salma. Di zaman sekarang, siapa sih yang gak tahu apa itu podcast? Pasti kalian juga udah pada gak asing kan dengan kata satu ini. Tapi kalau misalnya masih ada nih dari kalian yang belum tahu apa itu podcast secara lebih spesifik, aku bakalan kasih tahu. Jadi, podcast merupakan rekaman audio yang diperdengarkan untuk para audiensnya melalui siaran internet. Tetapi kalau kita lihat nih, perkembangan podcast di Indonesia sendiri, itu sekarang tidak hanya berupa audio, tetapi juga menyediakan visualisasi dari audio tersebut. Gimana? Keren kan? Semakin menarik ya podcastnya. Nah, sekarang kita bakal kenalin nih, apa itu Pena Podcast. Pena Podcast memiliki filosofi nama dari pendidikan ekonomi ngobrol asik. Pena Podcast merupakan sarana untuk bertukar pikiran, memberikan informasi-informasi tentang kampus, mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan pastinya kita bakalan ngobrol-ngobrol asik. Tidak hanya berupa audio, Pena Podcast juga sudah mengembangkan sebuah podcast yang juga menyediakan visual dari audio tersebut. Keren kan teman-teman? Nah, kalian sekarang udah pada tahu nih, apa itu Pena Podcast. Di episode perdana kali ini, kita bakal kenalin nih teman-teman dari Hima PE. Karena kalian itu anak PE, jadi harus tahu dong, himanya anak PE itu seperti apa dan bagaimana. So, langsung aja kita tanya-tanya langsung ke narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Fitri. Yuk, langsung aja kita ngobrol asik secara langsung sama ahlinya. Halo Kak Fitri, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, Pusal sendiri gimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Oke nih Kak, tadi kan udah sempat aku singgung nih ya namanya. Tapi boleh dong perkenalan lagi supaya lebih akrab gitu. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fitri Nur Arifah. Aku dari jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi angkatan tahun 2020. Dan di HMJPE ini aku diamanahi sebagai wakil ketua HMJPE. Oke, jadi Kak Fitri ini Ibu Waketu ya guys. Oke Kak, selama liburan ini ada kegiatan lain gak sih? Mungkin kalau kegiatan hampir sama ya kayak teman-teman yang lain, karena kita ada beberapa program kerja juga yang akan terlaksana bulan-bulan ini, jadi kesibukannya ya tadi masih rapat-rapat aja seperti itu. Tapi liburannya berarti diisi sama kegiatan Betul. produktif ya. Oke Kak, aku mau tanya nih, kalau menurut Kak Fitri, HMJP itu apa sih? HMJPE sendiri tuh dari singkatannya ya, kita bahas singkatannya. HMJPE singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. HMJPE sendiri itu merupakan sebuah organisasi yang ada di lingkup jurusan Pendidikan Ekonomi, yang mana mewadahi entah itu mahasiswa pendidikan ekonomi yang ingin mengembangkan minat dan bakatnya. Selain itu juga menampung aspirasi dari mahasiswa pendidikan ekonomi. Oke, berarti kalau misalnya bisa aku simpulin, HMJP ini himpunan yang ada di ruang lingkup jurusan. Betul, ya Kak? Ya. Oke. Nah, aku mau tanya dong, di HMJP ini ada berapa departemen sih Kak? Oke, kalau di HMJPE sendiri tuh ada 5 departemen dan 1 pengurus harian. Oke. Nah, Kak Fitri sendiri nih dari departemen apa? Kalau aku dari pengurus harian. Ya. Berarti lumayan banyak ya Kak itu? Betul, ada banyak, ada Departemen Minat dan Bakat atau Departemen MIBA, terus ada Departemen PPSDM atau Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, ada Departemen Adkesma atau Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, ada juga Infokom, Informasi dan Komunikasi, dan DP, Departemen Keuangan. Berarti itu dari setiap departemen ada bidang fokusnya masing-masing. Betul, ya Kak? mereka punya tupoksinya sendiri-sendiri sih. Oke, nah tadi kan udah disebutkan ya ada beberapa departemen. Mungkin bisa dijelaskan juga Kak, apa sih prokerja dan agenda yang ada di setiap departemen? Oke, untuk prokerja dan agendanya mungkin aku menjelaskan yang sudah terlaksana dan yang akan terlaksana ya. Kalau yang sudah terlaksana, alhamdulillah, pertama itu ada pelantikan, di mana fungsionaris di HMJPE itu dilantik gitu ya. Terus yang kedua itu ada sarjur, ini tuh merupakan program kerja dari Departemen Adkesma, di mana di sarjur ini tuh sebuah wadah aspirasi untuk teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi yang mungkin punya keluh kesah nih tentang perkuliahan atau kehidupan sebagai mahasiswa ya, yang tentunya di jurusan pendidikan ekonomi, yang nantinya dibantu sama teman-teman Adkesma dan teman-teman Hima juga untuk disalurkan atau untuk dibicarakan dengan pihak birokrat jurusan agar menemukan titik terang. Kemudian ada lomba poster. Lomba poster ya sesuai dengan namanya ya, berarti kita mengadakan lomba poster yang mana untuk sasarannya sendiri itu untuk umum, jadi untuk teman-teman dari mahasiswa lain dan untuk adik-adik SMA atau SMK pun bisa mengikutinya gitu. Kemudian juga ada dari Prokja
Departemen Keuangan ada WKS atau webinar kewirausahaan dan sponsorship. Kita mengundang nih narasumber yang berkompeten di bidangnya. WKS itu untuk apa sih Kak gitu ya? Untuk menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman audiensi yang ada di acara tersebut tentang apa sih sponsorship dan bagaimana cara melakukan sponsorship yang benar. Selain itu juga ada pemahaman tentang kewirausahaan. Dan untuk itu kan prokerja yang sudah terlaksana ya Pusal. Kalau untuk yang belum terlaksana itu ada serangkaian penyambutan mahasiswa baru seperti ada open house yakni pengenalan jurusan pendidikan ekonomi, kemudian ada korship, terus kemudian juga nanti yang terakhir itu ada malam puncak inaugurasi atau ada cinepek seperti itu. Berarti lumayan banyak ya Kak, prokja dan agenda yang sudah baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana. Oke, nah dari prokja dan agenda yang sudah disebutkan tadi, apa sih Kak benefitnya untuk kita? Kalau untuk benefit yang pertama mungkin menambah pengalaman ya, karena mungkin yang tadinya kita belum pernah nih kayak gimana sih ngatur jalannya suatu acara. Jadi kita belajar di sana itu kan lagi-lagi menambah pengalaman dan menambah value kita kan. Oh jadi kita paham tata caranya untuk mengatur sebuah acara, apalagi mungkin acaranya besar ya, itu apa saja yang perlu diperhatikan. Selain pengalaman mungkin ada juga relasi. Kan kita kan juga nggak berhubungan dengan teman-teman fungsionaris aja kan, nanti kita juga berhubungan dengan pihak luar, maba atau dengan pihak ketiga atau dengan dosen. Nah itu kita belajar sih bagaimana cara membangun relasi yang baik seperti itu. Berarti pada intinya setiap prokja dan agenda juga punya manfaatnya masing-masing ya Kak, tapi pasti dari setiap prokja itu ada manfaat. Pasti ada pengalaman yang akan kita dapatkan. Oke. Kalau Kak Fitri sendiri di HMJP ini udah berapa periode Kak? Kalau aku udah 2 periode. Berarti lumayan lama ya? Lama. Oke. Kak Fitri itu tadi kalau nggak salah di PH ya? Iya, sekarang aku di pengurus harian. Oke. Dulu apa pernah ikut magang juga Kak? Kalau aku nggak magang, jadi aku dulu langsung fungsionaris. Tapi waktu awal-awal di periode pertama ini Kak Fitri di departemen apa? Aku di Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Dan dulu itu ya awalnya dari sana, jadi lebih pahamnya dulu tuh ya di tentang Adkesma, tentang prokerja-prokerjanya di Adkesma. Tapi tetap enjoy kan jalanin dua-duanya? Alhamdulillah. Iya, oke. Nih Kak, selama 2 periode ini pasti udah banyak ya Kak Fitri jalanin prokja atau agenda yang ada di HMJP ini. Nah, boleh sharing-sharing dong Kak pengalaman menarik nih selama jadi fungsionaris di HMJP ini. Oke, kalau untuk pengalaman menariknya mesti banyak ya, apalagi kan udah 2 periode juga. Mungkin salah satunya yaitu tadi dengan kita sering rapat dengan teman-teman. Jadi relasi antar fungsio itu semakin deket gitu loh. Jadi yang tadinya tuh cuman kenal sekedar nama, terus disatuin dalam suatu prokerja jadinya kenal, oh ini namanya Putsal, atau ini namanya siapa gitu. Jadi selain kenal pun kita juga bisa saling bertukar pikiran gitu loh, kita diskusi bersama, kita mungkin memecahkan suatu permasalahan yang dengan pemikiran yang berbeda tapi kita bisa selesaikan gitu. Itu sih pengalaman menariknya. Mungkin kalau selain itu ya kayak di Progja kan kita sering kayak games ya, kayak tadi kayak have fun aja gitu loh. Itu pengalaman menarik sih. Oke. Nah, dari pengalaman menarik itu pasti Kak Fitri sendiri nih ya, punya cerita suka duka dong pastinya ya selama di HMJP ini atau selama Kak Fitri menjalankan prokja atau agenda. Boleh di-spill dong Kak cerita suka dukanya? Oke, kalau kita ngomongin suka duka pasti banyak banget ya. Apalagi aku udah 2 periode di HMJPE. Mau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Boleh sukanya dulu aja. Oke, kalau sukanya mungkin tadi sama kayak pengalaman menariknya, yaitu kita jadi punya wadah untuk berdiskusi dengan teman-teman yang dari departemen yang lain yang mungkin kita sebelumnya kurang kenal nih sama Pusal, bisa jadi kita di satu prokerja bisa lebih deket gitu. Terus selain itu juga dulu kan aku belum paham ya tentang apapun, terus jadi pengalaman menariknya ya tadi kayak aku tuh diajarin, oh ini loh caranya mungkin jadi penanggung jawab itu seperti apa, terus jadi si acara itu tugasnya tuh ini loh, terus cara memecahkan masalahnya itu harus dengan sudut pandang yang luas, nggak bisa kalau nyelesain masalah dengan satu sudut pandang aja. Dan itu menurutku sukanya aku di Hima sih, jadi nambah wawasan aku aja tentang beberapa hal yang mungkin belum aku ketahui. Terus kalau untuk dukanya ya tadi mungkin rapat ya, karena kita capek, mungkin
kuliah sampai sore, terus malamnya rapat sampai malam banget. Jadi kayak capek, mungkin ya manajemen waktunya juga yang kurang. Tapi capek itu pasti terbayar kok dengan lancarnya acara yang akan kita laksanakan seperti itu. Oke nih. Jadi walaupun ada dukanya itu tetap bermanfaat ya buat Betul. kita. Itu kan melatih kita juga supaya gimana sih caranya manajemen waktu Ya, yang baik betul. itu. Oke Kak. Nah, aku mau tanya nih, kalau alasan awal sama tujuan awal Kak Fitri nih sebelum gabung di HMJP ini apa? Kalau alasan dan tujuan awal aku, alasan pertama karena dulu kan kuliah masih online ya Put ya. Jadi masih kayak di rumah, kita kelas tuh cuman ngadep laptop atau ngadep HP, cuman nugas, udah habis itu selesai kuliah pun ya udah kita main HP atau tidur-tiduran aja kan. Aku lama-lama tuh bosen gitu, Gabut kayak ya, Kak? nggak ada kegiatan lainnya. Ya udahlah, coba deh aku ikut kepanitiaan atau ikut organisasi. Dulu aku daftar UKM gitu, terus akhirnya oh iya kan ada hima juga, cobalah aku daftar di fungsionaris hima ini dan akhirnya bisa masuk. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan yang paling krusial juga ya Kak buat para maba. Kalau dari Kak Fitri nih, gimana sih gitu cara kita bisa masuk di HMJP ini? Mungkin nanti akan di-share juga ya pengumuman tentang open recruitment. Ada dua, yaitu open recruitment magang dan open recruitment fungsionaris. Jadi nanti teman-teman bisa mengisi formulir yang telah disediakan, kemudian nanti melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ada litsus seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita nanya proses masuk tuh pasti ada tips dan triknya Betul. dong Kak masuk di Hima P ini. Boleh dong Kak di-share juga gimana? Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau join ke HMJPE, itu mungkin ada triksnya sih, Pot. Yang pertama ini dari aku ya, kenali diri sendiri dulu. Jadi kalau kalian tahu passion kalian apa, kemampuan kalian apa, tinggal nih disesuaiin departemen mana sih yang cocok sama aku. Akhirnya ya udah, misalnya kalau aku tertarik dengan hal-hal yang tentang kemahasiswaan, kayak membantu teman-temanku sama mahasiswa itu bagaimana. Jadi dulu aku di Adkesma, atau mungkin teman-teman punya basic dulu sekretaris atau bendahara, itu mungkin bisa tuh ke pengurus harian, seperti itu sih. Yang intinya itu kenali diri sendiri. Mau ada pengalaman ataupun enggak, itu enggak jadi masalah sih. Ya kalau ada pun pengalaman itu nilai plus, tapi kalau enggak ada bukan berarti kalian tuh nggak bisa gitu loh masuk hima. Yang penting kan mau belajar juga kalian di hima itu, seperti itu. Oke, berarti poin penting nih yang bisa aku ambil itu yang penting tuh kita tahu gitu ya passion kita tuh di Iya, mana betul. sebelum masuk HMJP ini. Oke, mungkin itu dia ya Kak yang mau aku tanya nih tentang Iya. HMJP. Dan juga sebelum kita tutup nih obrolan kita pada hari ini, mungkin dari Kak Fitri nih ada 1-2 kata patah buat maba nih supaya menarik nih buat join di HMJP. Oke, buat teman-teman maba tahun 2022, sebelumnya aku ucapin selamat datang dulu di jurusan pendidikan ekonomi. Buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk bergabung dengan keluarga HMJPE sendiri, itu kalian bisa nantinya ikut di open recruitment magang maupun open recruitment fungsionaris. Jangan ragu, jangan takut, walaupun kalian gak punya basic keorganisasian ataupun pengalaman keorganisasian, kepanitiaan yang lain, jangan ragu gitu loh, kalian bisa tetap daftar di HMJPE, seperti itu. Oke, mungkin itu dia ya guys. Kalian closing statement dari Kak Fitri nih yang sangat menarik. Oke nih, sebelum kita tutup obrolan kita pada hari ini nih ya, pasti teman-teman nih kalau yang masih ada pertanyaan, kritik dan juga saran bisa banget nih disampaikan di kolom komentar postingan ini. Dan enaknya tuh kita bahas apa ya di episode berikutnya gitu teman-teman. Nah, jadi kalian juga jangan lupa ya videonya di-share sebanyak-banyaknya dan juga ditonton sebanyak-banyaknya. Di-like, ditonton sebanyak-banyaknya, terus di-subscribe dan juga dipencet tombol loncengnya supaya kalian nih bisa tahu nih informasi-informasi terbaru dari HMJP ya Kak. Betul. Ketika kita mengeluarkan video-video yang pastinya sangat keren dan menarik untuk kalian tonton. Sampai di sini perjumpaan kita. Bye.